Kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Mbak Hosiana Evalita Situmorang, dia adalah ekonomis dari Panin Sekuritas. Selamat pagi Mbak Hosiana. Ya, selamat pagi. Ya, menarik kalau kita cermati dengan pergerakan bursa di global ini. Semuanya rata-rata mengalami tekanan di Amerika Serikat, kemudian kekhawatiran fase ketiga dari perkembangan COVID-19 di wilayah Eropa juga akhirnya ikut menghantam pergerakan terhadap bagaimana bursa Asia, kemudian indeks harga saham gabungan. Bagaimana? Kita akan review dulu nih pergerakan bursa global, sejauh mana juga nanti dampaknya terhadap market di dalam negeri, Mbak Hosiana. Ya, halo? Iya, oke. Ya. Ya, jadi kalau kita lihat memang tadi ya pasti dampaknya terhadap pergerakan bursa di domestik memang kecenderungannya juga nanti di awal pembukaan yang kita masih berpotensi mengalami masuk ke zona merah ya tadi di drive dari perkembangan di global dan juga kalau kita lihat isu kekhawatiran terhadap fase ketiga. Nah, tapi ini memang di short term ini ya ada masih akan tetap di zona merah mungkin pergerakannya IHSG, tapi setelahnya kalau kami masih optimis nanti kalau di sepanjang tahun 2021 harusnya IHSG ini masih bisa lebih baik dibandingkan di kuartal sebelumnya karena masih ditopang dari pemulihan ekonomi, jadi harusnya nanti peningkatan aktivitas konsumsi itu juga akan mendorong dari perbaikan kinerja emiten gitu. Jadi in the short termnya memang ini masih di drive tadi kekhawatiran di global, US yield dan juga dampak dari vaksinasi AstraZeneca. Tapi secara overall itu hanya di short term aja sih. Baik, tapi kalau di Amerika sendiri kan kita tahu US Treasury-nya sudah turun nih dari imbal hasilnya. Apakah ini menjadi salah satu mungkin akan menjadi potensi penguatan bursa Wall Street dan juga akan memberikan imbas yang positif juga untuk mungkin Indonesia dan beberapa market global lainnya? Iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat penurunan US yield ini memang sudah diekspektasi nih oleh investor dan juga investor khususnya ya, karena memang seperti ketentuannya ya kalau misalnya suatu tren itu naik terus sampai dia kecenderungannya sudah sangat signifikan, itu pasti dia nanti akan mengalami penurunan. Nah, tapi penurunan ini pun nggak yang langsung serta-merta membuat keyakinan investor ya, tapi setidaknya ini mengindikasikan bahwa US yield ini tuh nggak mau secepat nih bisa nanti naik ke kisaran sekitar 2% ya, karena memang kan seperti revisi dari The Fed sendiri ya kalau inflasi 2021 akan berkisar di 2,1-2,2 dan harusnya US yield juga akan mendekati ke arah 2% gitu. Tapi kalau dia turun berarti ada indikasi bahwa 2% ini kemungkinan nanti baru bisa akan tercapai ya, kemungkinan nanti di akhir dari kuartal 2 atau menjelang nanti second half di 2021. Jadi sih sebenarnya kalau investor dan ekonomi sudah mengekspektasikan US yield ke 2%. Jadi sebenarnya itu nggak yang menjadi faktor penekan keyakinan ya. Dan juga seiring dari pernyataan The Fed sebenarnya itu sih yang mendrive dari keyakinan investor. Itu dia, menjadi salah satu akhirnya perhatian bagi para investor global ya, yang tadinya sudah optimis tiba-tiba agak sedikit turun lagi begitu ya. Anda melihat bagaimana proyeksi untuk pembukaan market hari ini? Apakah pelemahan juga masih akan terus berlanjut atau ada peluang technical rebound untuk indeks kita? Ya, kalau kami sih melihat technical rebound kemungkinan baru akan terjadi mungkin di esok hari ya. Mungkin kalau di sepanjang hari ini kita masih berada di zona merah, karena juga harga komoditas kalau kita lihat juga cenderung mayoritas terkontraksi ya. Tapi ini memang hanya di kondisi short term. Karena nanti selanjutnya ini seiring dengan realisasi stimulus pemerintah dari dalam negeri ya, yang pasti PPNBM kan juga udah diperluas ya ke segmen 2.500 cc. Itu kan per April 2021 ini ya, dan juga pernyataan Ibu Sri Mulyani juga yang sudah mengkonfirmasi kalau perekonomian terkontraksi itu juga salah satu yang hari ini mungkin akan mendrive IHSG di zona negatif. Tapi setelah itu nggak berapa lama nanti akan ada perkembangan dari realisasi stimulus seperti PPN dan juga kita juga menanti pastinya pemerintah dalam waktu dekat ini tetap akan menggelontorkan beragam stimulus ya. Jadi harusnya itu nanti yang bisa mendrive katalis positif. Karena kalau kita lihat dari sisi perbankan sendiri, kalau kita lihat juga sudah mulai ada indikasi ini ya potensi dari peningkatan marginnya perbankan karena di era suku bunga rendah dan juga dana pihak ketiga yang cukup banyak di perbankan harusnya itu bisa menjadi sumber dana murah perbankan. Nah, ditambah nih momentum nanti reopening ekonomi, program vaksinasi harusnya keyakinan konsumen membaik dan
stimulus dari relaksasi fiskal yang akan semakin diperluas lagi ini harusnya bisa mendorong pertumbuhan kredit dan juga konsumsi masyarakat. Jadi harusnya itu nanti yang perlahan di kuartal 2 itu bisa akan mendrive dari perbaikan aktivitas masyarakat, kenaikan inflasi, jadi harusnya itu lebih mendorong dari IHSG ya, dibandingkan memang berlanjutnya memang ketidakpastian di global, itu pasti terus akan berlanjut. Oke, Mbak Hosiana, tapi kalau kita cermati juga pemerintah, khususnya dari Kementerian Keuangan pun masih mencermati ini, belum pulihnya bagaimana konsumsi masyarakat, khususnya untuk kalangan menengah yang diharapkan akan menjadi penggerak ya roda perekonomian Indonesia. Tapi kan lagi-lagi mereka juga nampaknya masih enggan begitu. Tadi memang dana pihak ketiga kita banyak sekali yang sudah terparkir begitu di lembaga-lembaga keuangan di dalam negeri. Tapi kapan mereka bisa mulai membelanjakan dana-dana tersebut? Padahal di satu sisi pemerintah juga sudah membanjiri beragam stimulus untuk juga sejumlah sektor, properti, kemudian ada konstruksi juga untuk sektor jasa konstruksi, kemudian juga otomotif. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, jadi kalau kita lihat sih memang kapan waktu untuk dibelanjakannya gitu ya, itu masih perlahan sih. Nah, ditambah kan memang yang paling utama sih sebenarnya kalau kita lihat nanti seiring dari perkembangan kasus di domestik. Tapi kalau kita lihat kan kita masih di bawah. Maksudnya udah turun ya signifikan ya, dari 14.000 sekarang kita di kisaran 5.800, 5.600 dan dia berkisar di 6.000 lah ya. Nah, harusnya itu menjadi indikasi positif dari potensi pemulihan ekonomi. Walaupun memang baru dikabarkan bisa terkontraksi ya di kuartal 1 ini, sebenarnya itu masih tetap mengindikasikan pemulihan karena kuartal 4 kemarin kan kita masih di minus 2,19%, terus kuartal 1 tahun ini kita bikinlah di sekitar di minus 1% gitu. Nah, tapi itu masih indikasi pemulihan. Jadi optimis nanti di kuartal 2 kita bisa tumbuhnya positif gitu. Nah, ini setelah nanti kuartal 2 kita benar-benar bisa tumbuh positif, harusnya confidence dari masyarakat itu sudah semakin tinggi. Karena kan kalau dari estimasi lembaga internasional sendiri ya, seperti IMF, World Bank, OECD, dan juga di domestik sendiri, kita masih cukup optimis kalau pertumbuhan ekonomi kita full year ini bisa at least di sekitaran 4% gitu. Ya, yang menarik ini adalah sejumlah lembaga ekonomi dunia juga masih optimis terkait dengan perkembangan ekonomi di Indonesia, Mbak Hosiana.